Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 190. Para pemirsa, semoga para pemirsa semua dilimpahi Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, kebahagiaan lahir wal batinah, kesejahteraan lahir wal batinah, serta diberikan umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup yang fana di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, dalam surat Al-Baqarah 190 tadi menunjukkan atau dalam agama Islam, perang itu diperbolehkan meskipun tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perang yang disyaratkan di dalam surat Al-Baqarah tadi adalah perang untuk menegakkan akidah Islam, serta mempertahankan akidah Islam, serta mempertahankan kita daripada harga diri kita, mempertahankan tanah air kita. Dan dalam arti surat Al-Baqarah tadi tersirat bahwa perang tidak diharamkan dalam Al-Quran. Oleh agama Islam tidak diharamkan, asalkan bukan kita yang memulai peperangan itu, tetapi kita dalam kondisi membela diri, dalam kondisi kita mempertahankan diri, kita mempertahankan akidah kita, mempertahankan wilayah kita, dan mempertahankan orang-orang sebangsa kita untuk tetap berada di negeri kita, daripada para penjara-penjara yang ingin datang ke negeri kita untuk merampok negeri kita. Makanya ayat tentang peperangan ini muncul, salah satunya di Al-Baqarah ayat 90 itu. Masih terdapat beberapa ayat lagi yang menyiratkan tentang peperangan yang dibolehkan meskipun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya mengangkat tentang peperangan. Itu apa yang saat ini sedang terjadi, yaitu peperangan antara kaum Yahudi atas nama negara Israel dengan Iran yang saat ini membalas. Dalam status dua negara ini tentu kita sama-sama memahami bahwa yang memancing peperangan itu adalah Israel oleh kaum Yahudi yang ingin menguasai daerah teritori khususnya di kawasan Timur Tengah. Sehingga peperangan yang pertama melawan Palestina, mungkin dia merasa Palestina bukan musuh yang seimbang bagi Israel. Sehingga lebih dari 400.000 warga Israel ditumbangkan atau dibunuh secara holocaust, atau anggap saja semacam suatu genosida. Karena kita sama mengetahui bahwa dari orang-orang Palestina itu tidak mempunyai persenjataan yang kuat, tidak mempunyai pertahanan yang kuat, tetapi adalah kaum lemah, masyarakat lemah, bukan hanya perempuan tetapi juga anak-anak yang baru lahir pun ikut menjadi korban karena tumbangnya atau karena jatuhnya rudal-rudal di tempat-tempat pemukiman masyarakat yang tidak ikut peperangan sebenarnya. Dan sampai dengan hari ini Israel telah membantai lebih dari 400.000 warga Palestina, dan tidak ada satu negara pun yang bergerak, baik itu negara-negara Eropa Barat maupun Amerika yang menjadi godfather-nya daripada Israel, sehingga dia melaksanakan sebuah pembunuhan massal dengan rudal-rudal Israelnya ke tanah Palestina. Tidak
tidak mendapatkan perlawanan dari Palestina dan juga dari negara-negara lain, termasuk Rusia, Perancis, termasuk Inggris sekaligus. Kenapa? Karena backup di belakangnya ada Amerika Serikat yang terus memasuk senjata dan sepertinya pura-pura tidak tahu bahwa pembantaian manusia itu secara besar-besaran dilakukan oleh Israel di negeri Palestina, yang mana negeri Palestina itu merupakan induk semang daripada rakyat Yahudi di awal tahun 1940-an, di mana di awal tahun 1940-an mereka kaum Zionis ini diberikan izin untuk tinggal di Palestina bersama-sama warga Palestina. Tetapi kondisi berubah. Mereka yang dipersilakan untuk menumpang, ternyata sekarang mereka menguasai, bahkan membunuh habis, menumpas warga Palestina yang telah dengan ikhlas hati memberikan tumpangan hidup kepada kaum Yahudi di awal 1940-an, yang terkenal dengan nama Zionisme Israel pada waktu itu. Mereka berkumpul di sana dengan beberapa petak tanah yang diberikan oleh Palestina. Tapi saat ini suasana itu berubah. Justru mereka menjadi binatang predator bagi orang yang telah memeliharanya. Nauzubillah, nauzubillah. Tetapi penyerangan yang terjadi tahun 2023 yang lalu, Oktober 2023 yang lalu, Israel membantai habis rakyat Palestina, masjid, rumah sakit, pemukiman masyarakat umum habis dibombardir oleh Israel dengan alasan bahwa di sana ada kaum teroris yang menjadi musuh utama daripada Israel. Dan merasa lebih kuat, Israel tak tinggal diam, tidak cukup hanya sampai di Palestina. Dia terus merangsek ke Suriah, terus merangsek, akhirnya lakukan penyerangan sepihak ke negeri Iran. Dan tentu Iran tidak tinggal diam. Dan hari ini kita lihat dua minggu terakhir ini, Iran membalas serangan Israel tersebut dengan menghujani rudal-rudal balistik yang cukup mematikan bagi rakyat Palestina, bagi rakyat Israel yang notabene otaknya adalah kaum Yahudi. Dan masyarakat dunia bertepuk tangan, berterima kasih kepada Iran atas serangan balik yang dilakukan Iran kepada Israel. Dan kita lihat di media-media sosial, media-media mainstream, TV-TV nasional dimanapun di dunia ini menyiarkan tentang duka yang saat ini sedang dirundung oleh Israel karena dihujani rudal-rudal dari Iran. Dan kami mendoakan semoga Iran teruslah menghujani bangsa Israel itu dengan rudal-rudal yang kalian punya. Kami mendukung secara moral karena negara kami belum mampu untuk melakukan seperti itu, atau mungkin negara kami terlalu didikte oleh negara lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Iran, 2 thumbs up for you, for all mullah on earth, Iranian soldiers. Teruslah kami membackup Anda melalui dukungan channel-channel YouTube seperti ini. Dan tentu peperangan bukan merupakan suatu solusi daripada sebuah perdamaian. Walaupun perdamaian itu muncul karena ada peperangan, tapi kita coba menghilangkan sebuah adagium untuk menciptakan sebuah perdamaian itu tidak perlu harus berperang terlebih dahulu. Perdamaian itu hadir sebagaimana hadirnya atmosfer oksigen di bumi ini. Dia hadir tanpa merugikan orang lain, dia hadir tanpa menyakitkan orang lain, bahkan dia hadir dengan kedamaian, dengan memberikan kehidupan yang lebih indah. Sekali lagi, peperangan bukan suatu metode untuk mewujudkan sebuah perdamaian. Kita coba hadirkan perdamaian itu sebagaimana hadirnya oksigen di muka bumi ini. Dia gratis dan bisa kita ciptakan secara bersama-sama. Kan tetapi apa yang sedang terjadi antara Iran dan Israel ini, tentu bagi masyarakat yang mengetahui, yang menyaksikan pembantaian Israel yang pada kaum Palestina ini, tentu sebagian besar rakyat dunia bersyukur terhadap apa yang dilakukan oleh Iran terhadap negara Israel, yang kaum Yahudi itu tersebut. Mana kaum Yahudi telah melakukan pembantaian, dan saat ini pembantaian itu akan terjadi kepada Anda. Coba Anda rasakan ketika Anda diporak-porandakan oleh rudal-rudal dari Iran yang mudah-mudahan tidak akan berhenti sampai Israel menyatakan
angkat tangan, Israel menyatakan menyerah kepada Iran. Dan kami mendukung Iran jangan menyerah, karena tidak mungkin Iran itu menyerah hanya karena oleh Yahudi yang negara sendiri itu yang merasa sok jago. Nanti apabila ini akan menjadi eskalasi menjadi yang sangat besar, Amerika ikut berperan di dalamnya, nauzubillah, yang sampai perang dunia ketiga ini terjadi. Cukup selesaikan, karena kita sudah lihat bahwa tingkah laku daripada orang Israel, kaum Yahudi itu sungguh sangat tidak mengenakan, sungguh sangat tidak manusiawi. Mereka menganggap orang Palestina itu adalah binatang-binatang yang harus segera dibasmi dari muka bumi. Sekali lagi, itulah wujud daripada kelakuan setan yang sudah dibantu, yang sudah ditolong. Ternyata dia menghancurkan tuan rumahnya yang telah memberikan perlindungan kepada mereka beberapa waktu lalu. Dan Iran, we support you to do whatever you want to do. You just send so many rudals, ballistic, to Israel. We want you to dismiss, to eradicate all the army force from Israel. I believe Iran, you have all support from the earth, not only Muslim countries, but also all humanities who still care about humanity. Because we know that Israel, try and already been done, eradicated Palestinian. More than 400,000 people died. And now we want to see more than 100,000 Yahudis, Jews, or Israelis dead because of you send rudal to Israel. This just hoping for you, but it is not the conclusion. This is not the solution to create the peace on earth, to create the peace in Middle East. But war is the worst ways that have been chosen by the people who want to fight to create peace. But peace can be created without any war. I believe that peace can be growth by all peoples, at least in the region of Middle East. Semoga video singkat ini bisa memberikan gambaran bagi kita bahwa peperangan meskipun dalam Islam itu diperbolehkan, tapi itu bukan suatu hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangilah Israel sampai dengan selesai, dia sampai dengan dia angkat tangan, tetapi tidak dengan cara yang berlebih-lebihan. Ketika Israel sudah angkat tangan, Israel mengakui kekalahannya, semua kembali kepada fitrahnya masing-masing. Iran kembali ke Iran, dan jangan lupa Palestina tetap harus merdeka. Oke, demikianlah video singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini, di channel ini, sehingga akan menunjukkan bahwa betapa atau berapa banyaknya yang menyukai video ini. Dan setelah like ditinggalkan, jangan lupa berikanlah komen sebagaimana Anda ingin memberikan komen terhadap konten daripada video yang kali ini saya sajikan. Setelah itu, jangan lupa kita untuk share video ini kepada kawan-kawan kita, kepada khalayak ramai, kepada siapapun yang Anda ingin share, karena sharing informasi yang positif itu akan menjadi amal jariah bagi kita, karena menyebarkan informasi-informasi yang positif untuk kebaikan negeri ini. Dan tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk subscribe bagi para pemirsa yang baru nonton channel ini. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang bolak-balik nonton tapi belum subscribe, silakanlah untuk subscribe, karena subscribe itu juga merupakan amal jariah kita terhadap satu informasi dari video ini yang baik untuk negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini melalui ide dan melalui media YouTube saya ini. Setelah subscribe, jangan lupa tetaplah pantengin, tetaplah stay tune di channel Terindah Suyadina. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.